وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في بارك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan sebagai bentuk pujian kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari senantiasa kita tingkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kitab kita dan kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah yang pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan ulama-ulama sufi terhadap berbagai hal yang menjadi realitas dari kehidupan manusia itu sendiri. Kita ingin mengangkat salah seorang ulama besar, ulama terkenal di zamannya, dan beliau ini dikategorikan sebagai as-salafus salih karena beliau lahir pada tahun 180-an Hijriah, wafat tahun 258 Hijriah, sekitar 60 tahun lebih umurnya. Beliau itu adalah Abu Zakaria Yahya bin Mu'az Ar-Razi Al-Wa'iz. Pandangan-pandangan beliau ini banyak direkam di dalam kitab-kitab tasawuf untuk dijadikan referensi di dalam menyikapi berbagai dinamika kehidupan. Tetapi beliau ini banyak-banyak berbicara tentang optimis dalam kehidupan ini dan didasari dengan kema'rifahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang beliau ucapkan, kalau mau ditelusuri, ini sangat autentik datanya karena tercatat pandangan ini didengar oleh ini, didengar oleh ini, didengar oleh ini, baru dicatat oleh penulis kitab ini. Jadi tidak terputus informasinya. Beliau mengatakan, tawarra amma laysa laka summa shud fi ma laka. Bersikap waraklah
terhadap apa yang bukan hak dirimu. Kemudian bersikap suhudlah terhadap apa yang menjadi hak dirimu. Tentu pemikiran-pemikiran sofistik beliau ini juga merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bersikap wara itu bersikap super hati-hati, sangat teliti, sangat waspada untuk tidak lahir sebuah kesalahan dari apapun yang dilakukan. Itu namanya wara. Bersikap hati-hati. Boleh jadi bagi orang yang tidak wara masih mengatakan itu sebuah kebaikan, tetapi orang yang wara sudah menilainya sebagai sebuah kesalahan besar. Memang sangat hati-hati melihat persoalan. Kalau masih ingat kisah dulu tentang An-Nakhai itu yang jalan kaki kembali mencari cambuk untahnya dan disimpan untahnya di sana karena dia tidak sewa untuk pergi mencari. Menurut pandangan kita kalau awam ini ya dikasih kembali saja itu unta. Mungkin pernah saya sampaikan kisahnya di sini. Itulah yang beliau katakan tawarra amma laisa laka. Bersikap hati-hatilah terhadap apa yang bukan hak dirimu. Ini sangat-sangat berkenaan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sesungguhnya dari hasil keringat yang engkau peroleh itu bukan milikmu sepenuhnya. Ada bahagian orang. Memang kita berkata, itu kan hasil keringat saya. Itu hasil kerja bakti saya, kerja keras saya. Ya. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa ada hak orang dari hasil usahamu itu. Nah, kalau kita seandainya tidak bersikap hati-hati, jangan-jangan itu sudah menjadi darah daging kita. Kita makan, kita minum, padahal bukan hak kita. Untuk apakah diangkat hal seperti ini? Kalau mau dihitung-hitung apakah rasional atau tidak rasional, kita tidak mengukur rasional dan tidak rasionalnya seperti ini. Nah, kita kedepankan adalah bahwa semua pernyataan Al-Quran pasti bersenyawa dengan kodrat manusia. Jadi sekiranya kita ingin menyalahi apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, pada hakikatnya kitalah yang menyalahi kodrat diri kita, tanpa kita sadari. Nah, harus berhati-hati, ini, karena ini akan berpanjang lebar masalahnya. Bukan hanya pada saat dinikmatinya itu yang bukan milik kita, tetapi berdampak terhadap kehidupan yang lain lagi. Bukan hanya dampaknya di dunia ini, bukan hanya dampaknya dalam kehidupan diri kita pribadi, bisa melebar kepada persoalan sosial, bisa melebar kepada juga kehidupan di akhirat.
Itu satu sisi. Sisi yang lain lagi kita bisa melihat bahwa jangan-jangan bukan milik kita itu, tapi kita memaksa diri kita untuk menjadi pemiliknya. Jangan-jangan bukan wewenang kita di situ, tetapi kita memaksa diri kita untuk menjadi punya wewenang. Contohnya sudah pernah saya sampaikan di sini. Itu lafaz alhamdulillah. Segala macam bentuk pujian hanyalah milik Allah. Jadi kalau segala macam bentuk pujian hanya milik Allah, tidak ada jalan kita untuk kita buka menjadi orang yang mau dipuji. Kembali lagi, pada hakikatnya orang yang selalu mau dipuji, pada hakikatnya dia adalah menyalahi kodrat dirinya. Menyalahi kodrat diri. Menyalahi kodrat diri pada sama kalau dia membuat penyakit pada dirinya. Setidaknya penyakit batin. Dan ini parah. Ini parah. Ya. Dan itu dampaknya besar. Saya pernah berkata begini, kalau ada orang yang senang dipuji, merasa enak dipuji, yakin pasti banyak orang yang membohongi dia. Kalau kita enak dipuji, tunggu banyak yang bohong kita dapat. Karena banyak orang yang memang sengaja untuk mendramatisir sesuatu supaya mendapat sesuatu. Ya. Akhirnya banyaklah orang yang cari-cari muka, karena memang tidak ada mukanya. Jadi kalau ada orang yang suka dipuji, tunggu, dia akan banyak dibohongi oleh orang. Nah. Inilah dikatakan oleh beliau ini, tawarra amma laisa laka. Berhati-hatilah terhadap apa yang bukan milikmu. Kemudian sumazhud fi malaka. Zuhud itu agak mirip juga dengan berkehati-hatian terhadap apa yang menjadi hak dirimu. Artinya ini juga bersenyawa dengan Al-Quran bahwa tidak ada larangan bagi kita untuk memiliki harta. Tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Tidak ada larangan menjadi orang kaya. Tidak ada larangan memiliki mobil yang mewah. Tapi mobil yang mewah yang kamu miliki, hati-hati jangan sampai membuatmu kehilangan kebaikan. Boleh jadi kita memiliki posisi kedudukan yang tinggi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asal jangan sampai kedudukan yang kita miliki itu membuat kita menjadi kehilangan kebaikan. Itulah beliau dia katakan begini, al-fautu asyaddu minal maut. Kehilangan kebaikan jauh lebih berbahaya dibanding mati. Beliau ini mencoba merasionalkan ungkapan ini.
lebih besar bahayanya, lebih dahsyat bahayanya kehilangan kebaikan dibanding mati. Nah, kalau kita mau mencoba sekalipun tidak pernah kita melakukan penelitian, kelihatannya ada, kalau tidak banyak orang lebih mengkhawatirkan mati dibanding kehilangan kebaikan. Lebih banyak takut kehilangan, takut matinya dibanding kehilangan kebaikan. Apa alasannya beliau ini? Li'anna al-fawta inqita'u anil haqq. Kehilangan kebaikan itu berarti Anda terputus dengan kebenaran. Sementara al-mautu, mati itu hanya inqita'u anil khalqi, hanya terputus dari kehidupan dunia. Nah, sekarang dampaknya kalau kehilangan kebenaran, kita menjauh, terputus dengan kebenaran, apa dampaknya? Bahaya sekali. Kalau kita berpisah dengan kehidupan dunia, apa masalahnya? Tidak ada urusan. Itu persoalan tabii, itu alami, itu alami. Berpisah kita dengan kehidupan nyata ini tidak ada masalah. Itu proses, bagian proses daripada yang harus kita lewati dan tidak ada efeknya. Tapi kalau kita kehilangan kebaikan, maka kita keluar dari wilayah Allah. Itulah sehingga beliau mengatakan bahwa al-fautu asyaddu minal maut. Kehilangan kebaikan jauh lebih besar bahayanya dibanding kehilangan kehidupan nyata, mati maksudnya itu. Ya. Realitas kehidupan yang kita lihat atau praktik kehidupan yang boleh jadi pernah kita melakukannya, kita tidak pusing, tidak pernah berhitung akan hilangnya kebaikan kita itu. Nah, berbagai macam pikiran-pikiran yang beliau angkat untuk tidak kehilangan kebaikan. Beliau mengatakan, la turabbi ala nafsika bi syai'in ajalli min an tasbulaha fi kulli waqtin bima huwa aula biha. Jangan memberi keuntungan pada dirimu, ya, dengan sesuatu yang engkau anggap besar. Ya. Saya ulangi ini. Jangan memberi keuntungan pada dirimu dengan sesuatu yang kau anggap besar, sementara yang kau anggap besar itu merusak kebaikannya yang kau anggap kecil. Ini kaidah sesuai dengan kaidah usul ini. Nah, ambil contoh begini. Saya biasa sampaikan jamaah kalau saya sempat dan saya pandang, oh bisa saya sampaikan. Terkadang ada jamaah kita mengadakan pengajian seperti ini, subuh biasa, sudah masuk waktu syuruk, masih sementara pengajian, langsung berdiri sholat duha. Ini karena dia menganggap sholat duha itu lebih besar dibanding pengajian. Nah, kita timbang-timbang hukum mendengarkan ilmu apa? Wajib. Hukum sholat duha sunnah, dan masih ada waktu untuk itu. Tapi kenapa kita memaksa diri kita untuk melakukan yang kita anggap besar, sementara menghilangkan yang kita anggap kecil?
Saya kira yang pernah naik haji ini banyak terjadi di depan Ka'bah ini. Ya. Memaksa diri untuk mau mencium Hajar Aswad meskipun disiku orang lain. Biasa terjadi begitu. Hukumnya mencium Hajar Aswad apa? Sunnah. Meniku orang hukumnya apa? Mengapa kita memilih yang seperti itu, yang sunnah, padahal ini kita melanggar sebuah aturan yang besar? Karena persepsi kita ada yang kita anggap sesuatu yang besar menurut kita, sementara kita korbankan, berani mengorbankan yang dianggap yang kecil-kecil. Ini masalahnya, ulama kita ini mengangkat hal-hal yang menjadi realita dalam kehidupan kita ini. Nah, mungkin banyak kita jalankan hal-hal yang seperti itu. Kita mengedepankan yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib. Karena kita salah persepsi terhadap hal yang seperti itu. Bisa juga kita beranggapan bahwa sesungguhnya amalan yang kecil, kalau ia berkesinambungan dilakukan jauh lebih besar, lebih baik dibanding besar tapi terputus. Itu Nabi pernah ditanya, mana amalan yang lebih mulia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, khairul amal dawamuha wa in qalla. Amalan yang mulia adalah amalan yang berkesinambungan sekalipun kecil. Kita terkadang berada pada posisi didorong semangat yang tinggi, bagus, tapi masalahnya terputus. Ya. Yang seharusnya itu berkesinambungan. Anggaplah contoh ini. Kayaknya witir ini, mudah-mudahan tidak salah pandangan saya, kita hanya tertarik melakukan witir pada bulan suci Ramadan. Padahal ini tidak ada pembatas. Witir itu, dan justru witir ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya itu witir, Umar dan Abu Bakar pernah dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan witir ini. Saking hati-hati, sifat waraknya Umar, Abu Bakar muncul ini. Saking hati-hatinya Abu Bakar tidak mau kehilangan waktu untuk tidak salat witir, berani menyalahi apa yang menjadi ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ceritanya? Abu Bakar pernah dilapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini dua sahabatmu, Umar dan Abu Bakar, kenapa beda berwitirnya? Kenapa bisa? Ya begitu yang saya lihat, dipanggil. Yang pertama ditanya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kamu berwitir Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya saya berwitir, begitu selesai salat isya langsung saya witir. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, saya tidak jamin apa saya masih sampai tengah malam atau tidak. Dan itu berkesinambungan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata kau Umar, Abu Bakar super hati-hati. Kau Umar, bagaimana kau berwitirmu?
Umar menjawab, ya saya berwitir sesuai dengan yang ditegaskan bahwa lewat tengah malam. Apa kata Rasulullah? Ternyata kau Abu Umar orang hebat. Ya. Dua-duanya benar. Satu super hati-hati, satu orang hebat. Yang salah di sini adalah yang tidak ada witirnya. Dan bahkan dalam ilmu fikih itu ulama-ulama mazhab ini ada yang memandang witir itu adalah wajib. Sekalipun satu rakaat saja, jangan pernah kita tinggalkan witir itu. Nah makanya ini ulama kita ini mengatakan, la turabbih ala nafsika bi syai'in ajal min an tasgulaha fi kulli waqtin bima la yu'afu alahu. Saking bersemangatnya beliau ini memberikan pengharapan-pengharapan dalam kehidupan ini, mencoba memeras Al-Quran, memeras As-Sunnah, mengeluarkan sebuah kaidah-kaidah kehidupan untuk kita jalankan. Dan ini sangat banyak yang terjadi dalam kehidupan manusia ini. Angkat lagi satu contohnya. Beliau mengatakan begini, tazkiyatul asrar laka hujnatun bika. Memuji-muji orang salah musibah bagi Anda. Memuji-muji orang salah adalah sebuah musibah bagi Anda. Nah, ini banyak yang kita lihat mempraktikkan cara hidup yang salah ini. Kenapa dia memuji-muji orang salah? Memuji-muji sekalipun orang salah, karena dia takut kehilangan. Anggaplah saya sebagai rektor. Padahal saya ini melaksanakan amanah sebagai rektor, banyak kecurangan yang saya lakukan. Tapi dekan ini memuji, oh Bapak Rektor, Bapak Rektor. Ini memuji-muji orang salah. Musibah bagi Anda itu. Di mana letak musibahnya? Musibahnya di sini karena Anda banyak mengharap terhadap orang. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang banyak mengharap, meminta kepada orang, itulah orang yang membawa dirinya dalam kehidupan yang hina. Dan betul, orang yang banyak harapannya terhadap orang, banyak meminta terhadap orang lain, yakin dia akan tersandra dengan dirinya sendiri. Yang seharusnya sudah menyampaikan kebenaran kepada seseorang, tidak bisa keluar dari mulutnya. Kenapa tidak bisa keluar dari mulutnya? Baru dulu pernah kan kesebagian itu tersandra lagi. Susah keluar kebenaran dari orang-orang seperti itu. Orang terjajah. Orang terjajah. Kenapa? Karena memang pekerjanya terlalu gampang meminta terhadap orang. Ini pemikirannya Ali bin Abi Thalib. Pemikirannya Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda mau hidup terhina, perbanyak meminta-minta kepada orang. Atau kalau Anda banyak meminta terhadap orang, yakin bahwa kau akan terhina dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah. Kemudian kalau Anda mau merasakan, menikmati hidup secara terhormat, banyak memberi. Itu kata-kata Ali bin Abi. Sekalipun kita memang tidak diciptakan untuk meminta, untuk mau dihormati, kehormatan itu yang datang sendiri, secara aksual dia akan datang sendiri, asal banyak memberi. Itulah sehingga budaya memberi itu sangat bersenyawa dengan kodrat kehidupan manusia. Bersenyawa dengan kodrat kehidupan manusia. Artinya apa? Bahwa orang yang
suka meminta-minta, menyalahi kodrat kehidupan dirinya, ya. Menyalahi kodrat kehidupan dirinya. Inilah pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh Abu Zakaria Yahya berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan ini, ya. Banyak sekali yang terekam di dalam kitab ini, pandangan-pandangan beliau, khususnya menyangkut masalah kewaraan, keberhati-hatian itu. Sampai dia mengatakan begini, ihfaz lisanaka minal madhi kama tahfazuhu minaz zammi. Jagalah lidahmu untuk tidak gampang memuji-muji orang. Padahal ini kan kita disuruh untuk memuji, tapi kenapa beliau ini menekankan jagalah dirimu untuk tidak gampang memuji-muji orang? Karena bisa saja kita terpeleset dalam pujian kita itu, ada harapan-harapan yang muncul. Nah, makanya ada ulama berkata, la tusahib may yamdahaka bima laysa fika. Jangan menemani orang, jangan berteman dengan orang yang suka memuji-mujimu dengan pujian yang engkau tidak miliki. Kenapa? Fa iza ghadiba anka, karena kalau sudah dia membenci kamu, zammaka bima laysa fika, maka dia juga akan menghinamu dengan hinaan yang engkau tidak miliki. Ya. Pemikiran-pemikiran ulama-ulama seperti kita ini tidak ada sedikit pun yang keluar dari Al-Quran, tidak ada sedikit pun yang keluar dari As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki profesional dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dikatakan bahwa salah satu amalan yang paling kencang dihadapi ini adalah ada tiga amalan yang paling susah kita lakukan, sekalipun itu sangat terpuji. Salah satu diantaranya ini adalah al-wara. Al-wara ini, berhati-hati itu. Nah, kalau kita telusuri ulama-ulama kita seperti dulu yang kita katakan ma'ruful karahim itu, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, menyesal 30 tahun. Kenapa? Karena konteksnya mengucapkan alhamdulillah itu sepertinya berkata bahwa ya syukur saya tokohku selamat, jangan lain biar habis, menyesal. Dan ini juga yang kita lihat dalam sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa jangan kita selalu hanya mau memikirkan yang benar-benar saja. Ya, harus pengetahuan kita tentang benar sama berbanding lurus pengetahuan kita tentang salah. Harus begitu. Karena kalau kita selalu saja mau mencari yang benar, jangan-jangan kita lalai dalam persoalan yang salah, kita mandi dengan kegiatan-kegiatan yang salah. Umar kan begitu. Arinal haqqa haqqan. Itu warzuqna tiba. Memohon kepada Allah. Saking susahnya itu namanya melihat kebenaran. Memohon kepada Allah, ya Allah kasih saya energimu untuk saya bisa mengetahui yang benar. Tidak berhenti di situ. Memohon kepadamu, ya Allah kasih energimu untuk saya bisa melakukan yang benar. Tidak berhenti di situ. Disambung doanya, ya Allah beri saya energimu ya Allah untuk bisa melihat yang salah.
untuk melihat yang salah, dan beri saya energimu ya Allah untuk bisa menjauhi yang salah. Jadi pengetahuan kita tentang yang salah dan yang benar harus berbanding lurus, Itu tadi kita katakan bahwa jangan kita porsi diri kita untuk mau mengetahui yang benar, kita bergelimpangan dengan hal-hal yang salah. Nah, ini salah satu di antara 3 yang paling berat dalam kehidupan kita ini adalah berhati-hati, dan sangat sejalan dengan Al-Quran. Apa pernyataan kita dalam Al-Quran? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata ista'anah, meminta tolong, ada kesan keluar dari kata-kata ista'anah itu menghadapi ancaman yang kita tidak mampu mengatasinya. Umpamanya saya berkata, tolong saya dulu di Irfan, itu berarti ada sesuatu yang saya hadapi yang saya tidak mampu untuk mengatasinya. Nah, Allah mengatakan, kita tegas mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan bahkan adalah Al-Quran, ista'inu, tolong dirimu, selamatkan dirimu. Saking susahnya melihat itu yang benar, karena terkadang kita ada kontras, ada konflik dalam diri kita, untuk mengatakan bahwa ini benar. Apa buktinya? Kalau sesuai dengan selera, kita terkadang memaksa diri kita untuk mengatakan ini benar. Kalau tidak sesuai dengan selera, terkadang kita paksa diri kita untuk mengatakan ini yang salah. Makanya hati-hati kita ini. Dan inilah salah satu warna pemikirannya orang-orang sufi. Ini salah satu warna pemikirannya orang-orang sufi itu. Apalagi yang dikatakan di sini yang berat, al-judu fil qillah. Artinya itu bersikap dermawan. Bersikap dermawan, gampang memberi sekalipun dia sendiri yang butuh. Ada dalam ayat Al-Quran itu berkatakan begini, di dalam surah Al-Ma'un, bandingkan di surah Al-Balad, dalam miskinan itu miskin, memberi makan kepada orang miskin di surah Al-Ma'un kondisi normal. Artinya kita miliki. Tapi di kondisi di surah Al-Balad itu memberi makan kepada orang miskin, dia sendiri yang masih butuh, tapi masih bisa memberi. Inilah yang namanya al-judu fil qillah. Al-judu fil qillah. Itu yang berat, itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, dia katakan wa kalimatul haqqi indama yukhafu minhu wa yurja. Mengatakan sesuatu yang benar terhadap orang yang kita terjajah oleh orang itu. Itu tadi saya katakan. Karena kita sudah terikat dengan orang tersebut, seseorang, oknum tersebut, susah menyampaikan kebenaran.
mawewe nih toh, mawewe nih kada jangan yang ke bahan itu. Boleh jadi di sini jamu kanu dulu kan, hanya itu sumbangannya itu. Inilah yang pemikiran beliau yang harus kita jadikan referensi. Memang ini bukan ayat, bukan Al-Quran, tapi menurut pandangan kita bahwa beliau memeras Al-Quran ayat sampai keluar pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Tidak ada sedikit pun yang keluar dari Al-Quran. Ya, jadi tidak salah kalau kita membaca kitab-kitab ulama kita. Ya, saya sering mengilustrasikan bahwa sepintar-pintarnya kita membaca buku kedokteran gigi, boleh jadi tamat 90 kali, tapi kita tidak berani mengoperasi giginya orang. Karena kenapa? Kita tidak punya keahlian. Saya kira saya mohon maaf ini karena saya menghadiri pesta Pak Agus Arifin Numan. Jadi saya tidak sempat sholat isya berjamaah di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.